Pada senyum semua nih, Masya Allah. Oke. Teman-temannya masih banyak yang baru masuk Kak Randy ya? Ini nambah terus sih, nambah terus Kak Yogi, Masya Allah. Kita tunggu semenit deh ya. Semoga kan baru dibuka ya. Kita tunggu 2 menit dulu. Kita coba melihat wajah-wajah para ustadz dan ustazah yang baru masuk ke sini. Ahlan wa sahlan. Selamat datang buat teman-teman, ustadz dan ustazah yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada teman-teman dari kegiatan ini ya. Ada L-Kids yang sampai akhir tahun nanti ya. Iya. Masya Allah ada kayaknya ada Alvareta, ada Alvareta. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Dan ada teman-teman yang lainnya nih. Masya Allah. Ada Sakif. Nah, jangan lupa seperti arahan Kak Randy tadi, teman-teman merubah namanya dengan menulis nama kemudian underscore nama daerahnya gitu ya Kak Randy ya. Iya Kak. Jadi biar gampang ya. Yang namanya masih pakai nama Umi ya, bisa ditulis lagi, bisa kita lihat sehingga kita bisa melihat nih dari mana aja nih teman-teman berasal. Ada yang dari Makassar, Masya Allah. Dan ya, sepertinya ada Firanda juga. Firanda. Ya, ada Firanda yang semangat nih kalau talabul ilmi. Masya Allah. Ada siapa lagi di sini nih? Ada Naqib dari Bandung. Ya, tapi kok videonya belum kelihatan ya? Usahakan teman-teman menghidupkan videonya agar kita bisa fokus belajarnya. Oke, jadi kayak disarankan, walaupun kita belajar dari rumah, sikap kita dalam menuntut ilmu tetap harus rapi, tetap harus duduk. Nanti kalau pegel-pegel sedikit boleh deh tiduran. Ya, tapi kalau pegelnya udah hilang, bangun lagi. Ya, sebab memegang handphone sambil kajian dengan keadaan tidur nanti tidak baik juga buat teman-teman. Ya, tuh kayak gini ngeliat tak gendis. Ya, kalau gendis selalu belajar depan meja ya gendis ya. Barakallahu fi gendis. Ahlan, Masya Allah. Ini kok ada yang chat juga. Kecil, Surabaya, Putat, Tangerang, Bogor. Ada lagi nih. Kak Yogi nggak ada videonya. Ya, siap sayang. Ya, Yogi belum mandi soalnya. Oh, bukan belum mandi ya. Udah kalau udah mandi. Siap. Maaf, kepencet caps lock. Gimana cara ganti namanya, Kak? Kak Randy, gimana cara ganti namanya, Kak Randy? Itu di videonya ada titik 3 tuh di sebelah kanan. Kita arahin kursor ke video kamu. Terus rename. Atau bisa juga di partisipan. Kalau adik-adik ke kursornya arahin ke bawah nih, nanti muncul yang partisipan sih yang kayak gambar orang ada 2. Diklik, nanti namanya diklik aja. Rename. Pencet Nama, more. ya dipencet. Nah, terus rename. Iya. Nah, udah siap ya? Albina. Jangan ngelamun aja dong Albina. Albina lagi ngelamunin apa nih Albina nih? Enggak ya? No. Siap, Masya Allah. Albina rajin sekali ya. Barakallahu fiik Albina. Ahsantum. Wah, mana lagi nih Mikan, Mauza. Wih, assalamualaikum, assalamualaikum. Barakallahu fikuma. Masya Allah. Kaifa haluk? Mikan. Man tuhibbu? Uhibbu ummi abi wa akhi. Masya Allah. Ibu ummi abi wa akhi. Oh, ibu Kak Yogi nggak? Ya dong, gitu dong. Insya Allah. Masya Allah. Ada dari Balikpapan juga. Dari Balikpapan. Assalamualaikum Kak Yogi. Assalamualaikum Kak Yogi.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yogi. Waalaikumsalam adik-adik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam adik-adik. Waalaikumsalam. Oke, Kak Randy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangatnya. Oke deh. Buka dulu. Boleh anak mute dulu semuanya. Ya, bisa dipersiapkan untuk di mute. Ya. Lalu ada yang jualan es itu sebelahnya. Oke. Udah siap? Ya. Jempol dulu lah. Siap. Sudah. Ya. Ya, sekali lagi bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipersiapkan semuanya. Kita mencoba belajar tentang sebuah tema yang sangat menarik insyaallah ta'ala. Ya. Aisyah Umar Ali Hadirah, Masya Allah. Ada yang dari Madiun juga ya? Siapa yang dari Madiun? Ada yang dari Madiun nih kayaknya barusan masuk ya. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau nanti sudah di-mute sama Kak Randy, untuk sementara waktu, Zoom-nya tidak usah dibuka ya teman-teman. Teman-teman cukup mendengarkan sambil memperlihatkan videonya ya. Usahakan videonya tetap dibuka. Gitu ya sayang ya, agar kita tahu mana anak yang rapi, mana anak yang terlihat rajin, mana anak yang sudah bagus ketika mengikuti kajian. Oke? Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsah bid'ah wa kulla bid'ah dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini di hari libur tahun baru ya, tahun yang baru, di tanggal yang baru, di bulan yang baru, di muka yang baru, di wajah yang baru, ya kan? Di kehidupan yang baru insyaallah ta'ala, dan di iman yang selalu baru insyaallah ta'ala, kita bisa berkumpul di rumah yang kecil ini, di majelis yang kecil ini, di ruangan yang sempit ini, yaitu di ruangan Zoom, di mana jikalau ada anak satu yang bersuara, maka ratusan anak akan mendengar di sini. Alhamdulillah ala kulli halin, Allah memberikan kita kesempatan adik-adik buat selalu belajar. Ya, nikmat internet. Belajar bisa sambil maem, ya kan? Belajar bisa sambil mandi mungkin kalau sekarang ya. Tinggal mematikan suaranya. Ala kulli hal, pintu ilmu masih Allah buka sampai sekarang. Dan justru hari ini adik-adik bisa bertemu dengan teman-teman yang
berasal dari daerah-daerah. Kak Yogi melihat ada yang dari Palembang, ya, ahlan wa sahlan, ya, ada yang dari Madiun, ada yang dari Jakarta, Tangerang, ya, ada yang dari Makassar, ada yang dari Balikpapan. Semuanya Allah kumpulkan di sini. Masya Allah, ini sebuah kebahagiaan. Kak Yogi mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, kepada adik-adik yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Hari ini tuh kita mau memanfaatkan waktu kita buat belajar ilmu agama. Ya, ketimbang adik-adik nonton, ya, daripada adik-adik menyaksikan film-film misalkan, kan nggak seru. Ya, lebih baik adik-adik memanfaatkan waktunya buat belajar. Nah, sebelum Kak Yogi mulai kajiannya, adik-adik Kak Yogi minta untuk tidak menulis chat di grup chat Zoom-nya, ya. Adik-adik cukup mendengarkan saja. Kalau adik-adik nanti sambil chat, pencet-pencet handphone, nanti adik-adiknya jadi ketinggalan deh materinya. Ya, adik-adik tenang aja, duduk, siapkan pulpennya, siapkan bukunya, karena nanti akan ada nilai, akan ada pertanyaan, akan ada hadiah buat adik-adik semuanya. Mau insya Allah ya, yang mau hadiahnya dan mau ilmunya, coba angkat tangan dua-duanya. Alhamdulillah. Kalau sudah angkat tangan dua-duanya, berarti tidak ada yang menulis chat ya. Oke, baik. Adik-adik yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, yang perempuan ataupun yang laki-laki, semuanya. Pada hari ini kita akan belajar nih tentang aku cinta negeriku. Wow, aku cinta negeriku. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku cinta negeriku. Indonesia, ya, merah, merah, putih, gitu ya. Ada merah dan juga ada putih. Sebentar, Kak Yogi coba garis deh, ya. Ada merah. Apa sih warna bendera kita adik-adik? Ya, merah, merah putih. Ya. Merah, bukan putih merah ya, tapi merah. Merah putih. Nah, merah putih. Ya, kita akan mencoba belajar tentang aku cinta negeriku. Indonesia. Emang ada apa sih Kak Yogi? Emangnya kita itu harus mencintai negeri kita? Apakah kita itu wajib mencintai negeri kita? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Yang pasti kalian sudah siap ya? Sudah siap dengan kolam, sudah siap dengan daftar atau kurosah atau buku tulis, sudah siap dengan hatinya, sudah siap dengan raganya, sudah siap dengan senyumannya. Masya Allah, senyumnya manis-manis banget. Ya, alhamdulillah. Baik, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mau belajar bagaimana sih kita sebagai anak yang solih dan solihah mencintai negeri kita Indonesia. Apalagi beberapa hari lalu kita melihat ada beberapa acara menyambut kemerdekaan Indonesia, ya, yang disebut dengan Hari Ulang Tahun Indonesia, HUT, ya, Republik Indonesia. Nah, Kak Yogi mau bilang nih sama adik-adik sekalian, negeri kita itu adalah negeri yang sangat subur, penuh dengan tanaman,
penuh dengan tumbuhan. Air-air mengalir begitu banyaknya. Lautan kita banyak, ikan-ikannya banyak. Makanya adik-adik nggak pernah keputus makan ikan. Ya, semua ikan ada di Indonesia, adik-adik. Dari ikan yang paling besar sampai ikan yang paling kecil, ikan teri. Ya kan? Enak nggak ikan teri? Enak adik-adik sekalian. Ya, itu ciptaan Allah, anugerah dari Allah untuk negeri kita Indonesia. Ya, semuanya serba enak kalau di sini adik-adik. Kalau di Pulau Jawa, kalau mau yang udaranya dingin, tinggal pergi ke Bogor, ke puncak. Betul nggak teman-teman yang dari puncak? Betul ya? Tinggal pergi ke puncak, tinggal pergi ke Dieng kalau di Pulau Jawa. Ya, kalau mau pergi ke daerah yang panas, tinggal pergi ke Jakarta atau pergi ke Kalimantan. Di Indonesia semuanya ada. Ya, mau pergi melihat sawah-sawah, ada nggak di Indonesia sawah-sawah? Ada, ya. Mau melihat hutan, ada nggak hutan? Ada. 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 Mau pergi ke gunung, ada gunung nggak di Indonesia? Ada. Ada. Masya Allah. Ya, ada semua di Indonesia, adik-adik. Ya, ada. Ya, apapun ada. Ya, di Indonesia itu lengkap. Allah kasih semuanya buat kita. Ya, maka dari itu ada kewajiban yang wajib kita lakukan kalau kita memang cinta dengan negeri yang telah Allah berkahi ini. Kak Yogi, Ya, Kak Yogi, Allah. Kak Yogi. Mhm. Apa tema sekarang? Aku Tema lupa. sekarang, aku cinta negeriku. Ya. Negeriku. Terima kasih. Baik. Ya, mohon di-mute lagi ya sayang ya. Nah, setelah kita tahu Allah itu kasih semuanya, ya kan? Allah kasih negeri yang subur, ya. Adik-adik habis makan apa misalkan? Habis makan buah, ya. Terus bijinya adik-adik lempar keluar. Terus kalau misalkan bijinya terlempar di tanah yang pas, maka dia akan tumbuh. Cuman ngelempar doang. Ya, begitu suburnya negeri Indonesia adik-adik. Maka ada satu hal yang harus kita perhatikan. Apa itu adik-adik? Dalam surat Ibrahim ayat 7. Ya, dicatat nih. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 Allah berfirman, La in syakartum la azidannakum. Ya, dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, La in syakartum la azidannakum. Ya, kata Allah apa adik-adik? Kalau kalian bersyukur kepada Allah, ya dengan melihat keadaan sekitar kita yang begitu suburnya, tanaman, orang jual tanaman di mana-mana, ikan-ikan hias juga banyak, ya tempat-tempat wisata yang begitu indahnya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, indah sekali. Ya, Masya Allah, ini pemandangannya bagus sekali. Masya Allah, ikannya banyak. Masya Allah, ikan terinya enak. Wah, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah tidak akan jahatin kita. Maka Allah tidak akan menghukum kita. Maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Allah janji, la azid. Aku tambahkan kepada kalian nikmatnya. Ya, tanahnya jadi subur lagi. Ikannya yang tadinya keluarnya cuma 1 ton, jadi 1000 ton misalkan. Wah, mudah bagi Allah. Allah kayakan negeri Indonesia. Tapi ada syarat-syarat
yang harus dilakukan agar negeri kita itu ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa syaratnya Kak Yogi supaya nikmat kita itu ditambah? Jelas, yang pertama adalah dengan bersyukur kepada Allah. Ya, ini yang pertama banget adik-adik harus laksanakan. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, siapapun dan dimanapun kalian berada, yang tinggalnya di Bogor, bersyukur kepada Allah. Hatinya tenangkan. Alhamdulillah aku tinggal di Bogor, udaranya dingin, banyak asinannya, ya kan? Asinan. Ada asinan buah, ada asinan apa lagi? Ada asinan sayuran. Ya, Masya Allah, mau ke puncak tinggal deket, tinggal naik. Bersyukur kepada Allah. Apalagi sering turun hujan. Ya kan? Dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah bukakan nikmat-nikmat berikutnya. Yang tinggalnya di Jakarta juga bersyukur kepada Allah. Yang tinggalnya di Jakarta, Tangerang, Bekasi, bersyukur kepada Allah karena di Jakarta, Bekasi, Tangerang itu banyak orang jualan, misalkan mau makanan apa aja ada tersedia, ya. Yang tinggalnya di kampung, yang tinggalnya di dekat hutan, bersyukur juga. Hidupnya tenang, tidak ada asap, tidak ada polusi, udaranya segar kalau di kampung, ya kan? Semuanya wajib disyukuri adik-adik sekalian. Bersyukur itu harus dengan 3 cara. Ya, harus bersyukur dengan hati. Ya, hatinya selalu senang. Ya, mau tinggal di Jakarta, hatinya bahagia. Alhamdulillah aku tinggal di Jakarta. Kalau mau liburan tinggal pergi. Yang tinggalnya di Kalimantan, yang tinggalnya di Sulawesi, yang tinggalnya di Sumatera, Palembang. Bahagiakan hatinya. Alhamdulillah aku tinggal di Palembang, banyak empek-empek, ya kan? Alhamdulillah aku tinggal di Kalimantan, ya banyak sungai. Alhamdulillah aku di Sulawesi, banyak makanan yang enak-enak, misalkan. Pempek itu Semuanya enak. hatinya bahagia. Aku jadi mau pempek. Waduh, jadi mau pempek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, iya, bersyukur pada intinya. Ya, hatinya senang aja. Dimanapun adik-adik berada, bahagiakan hati adik-adik. Bagaimana caranya bahagia, Kak Yogi? Dengan bersyukur kepada Allah. Ya, dengan menikmati apa yang Allah berikan. Kemudian lisan juga, mana lisan kita? Ya, lisannya kita manfaatkan juga buat bersyukur. Banyak memuji Allah. Kalau dapat makan, misalkan mie udah masak belum, mie udah, nah ini makanannya. Ucapkan apa adik-adik? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa makan, ya Allah. Jazakillahu khairan Umi. Syukron Umi, makasih banyak Umi. Alhamdulillah. Jangan dulu. Umi, makan apa sih? Makan tempe lagi, misalkan. Umi, makan apa sih? Masa makan bayam lagi, makan bayam? Nggak boleh begitu. Lisannya wajib kita jaga. Ya, lisannya wajib kita baik-baikin adik-adik supaya terucap perkataan yang baik. Kalau Umi nganterin makanan, alhamdulillah, jazakillahu khairan Umi. Karena dengan bersyukur kepada manusia, berarti kita telah bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada manusia, kita mengucapkan terima kasih, kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik, coba mulai sekarang apapun yang Allah berikan, bersyukurlah kepada Allah. Ya, dikasih sayuran, dikasih ikan, dikasih daging, dikasih ayam, apapun yang Allah berikan patut kita syukuri. Ya, kemudian dengan raga kita, nih yang paling penting. Ya, bersyukurlah dengan raga kita. Ya kan? Bukan cuman alhamdulillah, alhamdulillah, tapi raganya nggak dipakai buat bersyukur. Ya, tidak membantu bagaimana negeri Indonesia ini bisa menjadi maju.
tidak menjadi rakyat yang baik, misalkan, ini nggak boleh. Raga kita manfaatkan buat sesuatu yang bisa bermanfaat. Misalkan adik-adik nanti sudah dewasa, adik-adik bebas mau jadi apa aja. Yang penting bisa bermanfaat buat negeri kita Indonesia. Dokter, ya kan? Jadi dokter yang bisa memeriksa. Ya, jadi dokter yang bisa memeriksa. Jadilah guru yang bisa mengajarkan, ya kan? Jadilah insinyur yang bisa melakukan penemuan-penemuan, atau jadilah ustadz atau ustazah yang bisa menerangkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Ya, ini bukti bahwasanya kita bersyukur akan negeri kita Indonesia. Ya, mensyukuri dengan apa tadi adik-adik? Mensyukuri dengan hati, mensyukuri dengan lisan, ya, mensyukuri dengan raga. Ketika kita bersyukur dengan hati, hati kita akan selalu bahagia. Ya, diturunkan hujan sama Allah. Hatinya bahagia. Alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an. Kenapa kalau nggak bahagia? Tuh, baru mau pergi udah hujan lagi. Hati kita mengingkari. Ya, hati kita nggak bersyukur kepada Allah, maka Allah jadi nggak. Ya, kemudian mensyukuri dengan lisan. Ya kan? Mensyukuri dengan lisan, disebut-sebut nikmatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, disebutkan bahwa semua ini nikmat dari siapa adik-adik? Dari Allah. Ya, nikmat kita merdeka. Ya, nikmat kita merdeka itu nikmat dari siapa? Allah. Ya kan? Allah mengizinkan para pahlawan terdahulu. Ya, para pahlawan terdahulu yang membela kita, yang berjuang untuk kemerdekaan. Ya, kalau Kak Yogi pernah dengar cerita kakek Kak Yogi dulu, waktu di zaman penjajahan, kakek Kak Yogi katanya dan teman-temannya banget. Ya, habis itu ngapain? Habis itu suruh kerja. Ya, suruh kerja. Kerjanya di tengah hutan. Dikasih makannya cuma sekali-sekali. Disiksa adik-adik sekalian. Wah, mau kemana-mana. Jadi nggak bebas. Tapi alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, para pendahulu kita di zaman dahulu bisa memerdekakan negeri kita Indonesia. Makanya kalau adik-adik sekolah, ya, dahulu kayak waktu sekolah, kalau setiap hari Senin biasanya ada upacara, ya, ditulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pernah baca nggak seperti itu adik-adik? Nggak pernah kayaknya ya, sebagian. Ya. Pernah. Ya, dalam undang-undang tersebut tertulis atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ditulis karena memang kemerdekaan negeri Indonesia itu berasal dari siapa sayang? Dari Allah. Ya, maka buktikan kalau kalian itu bersyukur dengan lisan. Dengan mengucapkan ini semua adalah anugerah dari Allah. Ya, ini adalah rezeki dari Allah. Gitu kan? Dan doakan para pahlawan terdahulu. Ya, balas kebaikan mereka di masa lalu. Tapi tentu kita mendoakan para pahlawan yang agamanya Islam. Ya kan? Kita mendoakan para pahlawan terdahulu yang beragama Islam. Doakan karena Nabi SAW mengatakan siapa yang telah berbuat baik kepada kalian. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan kebaikannya. Balaslah kebaikannya. Ada orang ngasih kalian, biasa
kan ada tetangga, ya kan, suka nganterin sayur. Nih tadi nyayur banyak, ya, nyayur jengkol misalkan. Nih buat buat kamu misalkan. Terus balesnya dibales lagi, nanti pas balesin ngantarnya jangan dengan piring kosong, antarin juga. Oh iya nih tadi emak nyambel pete misalkan, ya, jengkol dibalas sama pete. Misalnya, ya. Atau tetangga kita nganterin sayur yang enak, ya, atau nganterin rendang deh. Iya nih ada rendang daging tadi masak banyak, dibales kebaikannya. Iya nih aku juga tadi masak rendang tempe, ya kan. Ada rendang daging sama rendang tempe, dibales, nggak apa-apa, ya, balas kebaikannya sebisa kita, adik-adik, ya, nggak ada paksaan kok. Aduh tadi dianterin rendang sapi lagi, udah nggak punya sapi lagi di rumah, potong sapinya siapa ya? Jangan, nggak boleh. Balas dengan hal yang kalian bisa. Kalau nggak bisa balas dengan rendang sapi, balas dengan rendang tempe. Nggak bisa balas dengan rendang tempe, rendang tahu. Nggak bisa rendang tahu, rendang jengkol dikasih nggak apa-apa. Ya, yang penting kita saling membalas, saling memberikan kebahagiaan. Kalau memang nggak bisa juga, balikin piringnya. Ini ya piringnya. Maaf, aku nggak bisa ngasih apa-apa. Aku cuma bisa berdoa. Semoga rezekinya lancar ya. Itu baik. Pada intinya kalau ada yang berbuat baik sama adik-adik, dibalas. Minimal dengan doa kita kepada dia. Begitupun kepada para pahlawan. Pahlawan dulu adik-adik mengorbankan jiwa raga mereka. Ya, mereka tidak memikirkan bahaya yang dihadapinya. Orang-orang Belanda pakainya senjata, ya, orang Indonesia bawanya apa? Bambu, ya kan? Bambu apa namanya? Bambu runcing. Iya, bambu runcing, ya kan? Pakai bambu runcing. Ya, gimana pelurunya mau ditangkis? Gitu ya. Nggak bisa kan? Nah, mereka mengorbankan nyawa mereka sehingga sebagian mereka ya meninggal ketika melawan para penjajah, maka doakan kebaikan kepada mereka. Ya, dengan doa banyak. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Biasanya kalian sering dengar ini di sholat Jumat biasanya. Ya, doakan kaum muslimin baik itu yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Dengan begitu, adik-adik telah membuktikan cinta kalian kepada negeri Indonesia. Oke, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan raga. Kedua, yang harusnya adik-adik lakukan adalah menjadi Muslim yang baik di Indonesia ini. Ya. Yang kedua yang harus adik-adik lakukan adalah menjadi Muslim yang baik di Indonesia ini. Ya. Jadilah Muslim yang baik, jangan setengah-setengah. Ya, jangan cuman kalau kata orang dewasa adik-adik ada istilahnya Islamnya hanya nempel di apa coba? KTP. Iya, di KTP. Ya, Islamnya hanya menempel di KTP saja, jangan adik-adik. Ya, jadi jadilah Muslim yang baik di Indonesia. Seperti apa Kak Yogi? Ikuti dan taati pemerintah Indonesia. Allah berfirman, "Qul atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Ya, taati pemerintah Indonesia karena kita tinggal di negeri Indonesia. Siapa pemimpin tertinggi di negeri Indonesia? Siapa pemimpin tertinggi di Indonesia? Presiden Jokowi. Presiden Jokowi. Ya, Pak Presiden. Nah, adik-adik. Ya, adik-adik doakan Pak Presiden. Ya, karena Pak Presiden juga adalah
orang Islam. Islam. Ya. Karena Pak Presiden juga orang Islam, doakan kebaikan. Jadi kita Muslim yang baik. Ya, sebagian kaum Muslimin, ya sebagian orang-orang menjelek-jelekkan presiden misalkan, menjelek-jelekkan pemimpin, mencela pemimpin. Ini nggak boleh dalam agama kita. Ya, nggak ada gunanya. Justru nanti bisa menambah dosa kepada kita. Kak Yogi pernah mengajarkan tentang orang yang bangkrut di hari kiamat. Siapakah orang yang bangkrut di hari kiamat? Orang yang suka mencela kaum muslimin. Ya, tidak usah. Jadilah muslim yang baik. Bagaimana caranya Kak Yogi? Udah, ikutin ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Banyak kajian, banyak mengaji. Ya, banyak adik-adik berjuang untuk agama Islam ini dengan menjadi penghafal Al-Quran, misalkan. Ya, belajar agama, misalkan. Menjadi anak yang baik, misalkan. Atau menjadi orang kaya yang nanti banyak sedekahnya. Ya, jadi muslim yang baik. Pelajari agama ini. Jangan beribadah tapi asalan. Jangan beribadah tapi nggak ngerti apa yang dibaca. Nggak boleh. Adik-adik wajib ikuti apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ya, jadilah muslim yang baik. Nggak boleh jahat sama muslim yang lainnya. Bahkan sama orang kafir, boleh nggak kita jahat di negeri Indonesia ini? Nggak boleh. Nggak boleh mentang-mentang nanti ketemu sama orang. Kamu bukan agama Islam ya? Kamu bukan agama Islam ya? Aku lempar kamu, misalkan. Jangan, ya. Nggak boleh. Ini Allah marah nanti adik-adik. Walaupun ada teman kita yang bukan Muslim, ya kita wajib untuk berbuat ihsan kepadanya. Tetap berbuat baik kepadanya. Nggak boleh kita berbuat jahat. Dasar bukan Islam, gangguin nih, misalkan. Jangan, ya. Nggak boleh. Tetap berbuat baik. Kalau ada teman kita yang bukan Islam, coba deh dibaikin. Siapa tahu dengan kebaikan kita, dia mau jadi orang Islam. Ya kan? Dengan dakwah kita, dengan kebaikan kita, dengan akhlak kita, dia mau masuk ke dalam agama Islam. Ya, jadilah muslim yang baik di negeri Indonesia ini. Kak Yogi suka mengajarkan bahasa Arab kepada orang dewasa juga. Ya, kepada orang dewasa Kak Yogi mengajarkan bahasa Arab. Ada salah satu orang dewasa adik-adik yang salah belajar ilmu agama, akhirnya dia tidak menjadi muslim yang baik. Apa kata dia? Kak Yogi, kita di Indonesia itu nggak boleh pakai uang kertas. Ya, uang kertas itu haram. Allahu Akbar. Bayangin adik-adik, dia tinggal di Indonesia. Kalau dia nggak pakai uang kertas, kan belanjanya pakai apa coba? Ya, pakai daun. Ya, pakai daun pisang bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, Masya Allah. Sampai segitunya adik-adik. Padahal dia tinggal di negeri Indonesia. Maka Kak Yogi pesankan, jadilah muslim yang baik. Belajar yang benar. Belajar tauhid. Belajar akidah. Belajar akhlak. Sebagai bukti kalau kita itu cinta sama negeri Indonesia. Ya, sebagai bukti kalau kita itu cinta sama negeri yang telah diperjuangkan dari sejak lama. Ya, jangan sampai nanti adik-adik menjadi muslim yang tidak baik. Taatlah kepada Allah. Perbaiki sholat kalian, ya semakin baik lagi kepada Abi dan Umi, ya. Kalau orang-orang di luar sana, ya yang tidak menjadi muslim yang baik, gak peduli hubungannya sama Abi dan Umi, Uminya dibentak lah, ya, Abinya juga dibentak lah, ngomong sama Uminya, berbicara sama Umi dan Abinya dengan teriak-teriak lah. Kalau kita enggak, ya, karena kita itu cinta sama negeri kita. Kita wajib berbuat baik kepada Abi dan Umi. Ya, dengan berbuat baik kepada Abi dan Umi, Allah turunkan keberkahan di negeri ini. Allah turunkan kebaikan di negeri ini. Ya, adik-adik tahu negeri Arab, adik-adik, kenapa Allah berikan kesuburan? Ya, negeri Arab Saudi, kenapa Allah berikan kesuburan? Minyaknya banyak, ya kan?
Karena mereka mengajarkan segala kebaikan. Salah satunya adalah berbuat baik kepada orang tua. Wah, mereka itu kalau sudah sama orang tua apapun dikasih. Ya. Mereka punya harta sebanyak apapun, mereka anggap ini adalah milik orang tuaku. Allahu Akbar. Makanya Allah berikan di sana banyak kebaikan. Jadi pesan Kak Yogi adalah adik-adik, yuk kalau kita memang cinta sama negeri Indonesia dengan cinta yang benar, kita taati Allah, ya, jadilah muslim yang baik, terus belajar, ya. Kalau ada kajian, ikuti kajian. Selepas kajian, diamalkan ilmunya agar negeri kita semakin baik lagi. Yang ketiga yang harus adik-adik lakukan, ya. Dan ini yang terakhir adalah yang ketiga. Nah, mendoakan negeri Indonesia, ya. Mendoakan negeri Indonesia. Doakan nih negerinya. Ya, doakan nih Indonesia, apalagi sekarang di tengah pandemi virus corona. Ya, virus coronanya masih keliling-keliling di Indonesia. Ya. Siapa yang sudah pernah keluar selama virus ini, selama pandemi ini, keluar dari rumah maksudnya, sudah pergi misalkan? Enggak. Masker. Saya tapi pakai masker. Saya ke Bandung. Saya tapi pakai masker. Aha, ada yang pergi tapi Aku pakai nggak jauh, masker, aku nggak ya. jauh. Perginya nggak jauh. Aku nggak jauh. Tapi pakai masker. Pakai masker ya. Ya, sip. Nah, pakai face shield ya. Siap. Nah, doakan negeri Indonesia, apalagi sekarang banyak orang kesusahan, ya, meminta sama Allah, ya, sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Baqarah ayat 126, ya, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Doanya siapa nih? Doanya Nabi Ibrahim, ya. Ibrahim, Nabi apa tadi? Ya, doanya Nabi Ibrahim. Ayat Ya. berapa? Ayat yang ke-126, ya. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Warzuq ahlahu minas samarat. Ya. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya, surat Al-Baqarah ayat 126 adik-adik. Bun, adik. Ya. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-126. Nah, Bunyinya apa Kak Yogi? apa sayang? Bunyi ayatnya. Bunyi ayatnya Rabbi ij'al. Rabbi ij'al hadza. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Atau nanti kakak bisa merujuk, bisa melihat ke Al-Qur'annya ya, di surat Al-Baqarah ayat yang ke-126. Nah, ini cara kita. Kenapa sayang? Artinya, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ya. Baik. Misi Kak Yogi ayat berapa tadi? Maaf. 126 sayang. 126. Yogi. Bunyi Ya. ayatnya gimana? Nanti bisa dibuka di Al-Qur'annya ya, Lea. Nanti Lea bisa buka Al-Qur'an, terus Lea mengecek ayatnya yang ke-126. Biar Lea bisa menulis bentuk ayatnya juga. Gitu sayang ya. Iya. Kak Yogi artinya gimana? Artinya, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Entas. Ya, aman dari apa? Aman, ya di-mute lagi teman-teman ya. Aman dari segala mara bahaya, aman dari virus, ya kan? Aman dari perbuatan jahat, tangan-tangan manusia, ya. Aman dari segala mara bahaya, doakan negeri ini selalu aman. Ya, coba kalau negerinya nggak aman dari penjajah misalkan, kita nggak enak hidupnya, takut. Ya, jangan sampai kita hidup dalam ketakutan adik-adik. Makanya minta sama Allah, ya Allah jadikan negeri Indonesia ini negeri yang aman. Doakan. Coba kalau anak-anak di sini ada berapa? 150 anak, semuanya mengangkat tangan ke atas langit. Berdoa, ya Allah, Rabbi ja'al hadza baladan amina.
maka niscaya Allah akan berikan keamanan di negeri kita ini. Ya, jangan sampai kalian membenci negeri kita Indonesia. Ya, jangan sampai kalian menganggap Indonesia ini bukan negeri Islam. Jangan. Banyak orang Islam kok di Indonesia. Ya, banyakkan orang Islam apa banyakkan orang yang bukan Islam di Indonesia ini? Islam. Masjid di Indonesia banyak nggak? Banyakkan Banyak Islam. Masjid coba kalau lagi azan bersaut-sautan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah bersautan semuanya. Ya kan? Semua suara bersautan ketika azan. Ya, banyak musola, banyak masjid, banyak TPA, banyak tempat-tempat pengajian, ya kan? Ini menunjukkan kita itu banyak orang Islamnya. Doakan negeri kita. Jangan menganggap, oh, negeri kita itu bukan negeri Islam, misalkan, atau negeri yang tidak benar. Jangan. Cintai negeri kita sendiri. Gitu ya. Kemudian, ya adik-adik yang kalian cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat yang harus kita lakukan ya sebagai seorang muslim adalah jangan boros. Jangan apa? Jangan boros. Apa maksudnya Kak Yogi? Apa hubungannya sih sama boros? Ya. Jangan boros. Ya. Kenapa? Boros itu temannya siapa? Setan. Itu temannya setan, Setan. teman-teman. Ya kan? Boros itu temannya setan. Allah berfirman, Inna al-mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, orang yang boros itu temannya setan. Tapi perhatikan deh, ya. Perhatikan tanggal 17 kemarin. Banyak pemborosan nggak? Banyak. Ya, Banyak. Kak Yogi melihat sesuatu yang mubazir banyak sekali adik-adik. Allahu Akbar. Lomba makan kerupuk. Ya, kerupuknya yang dimakan cuman sisanya kemana? Buang. Jatuh ke bawah, diinjak-injak. Ya Allah. Ya kan? Ada lagi yang malam-malamnya bakarin lilin misalkan. Ya, bakarin lilin. Ya, banyak lilinnya untuk merayakan negeri ulang tahun Indonesia. Jangan. Ya, jangan sampai seperti itu. Andaikan kerupuk-kerupuk tersebut kita bagikan kepada orang-orang miskin, mereka senang nggak? Senang. Iya, mereka akan bahagia. Alhamdulillah dapat kerupuk. Adik-adik jangan menganggap kerupuk yang enteng dan Itu kecil. haram ya Kak Yogi? Itu haram ya? Sayang? Itu haram ya? Ya, nanti Kak Yogi jelaskan insya Allah. Ya. Oke, jangan menganggap kerupuknya yang kecil, jangan. Coba kalau kerupuk tersebut kita kasih ke orang yang lapar, bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Itu ya. Maka pesan Kak Yogi adalah, ya pesan Kak Yogi. Kak Yogi, buat aku juga adik-adik. suka kerupuk. Kak Yogi. Iya. Kak Yogi juga senang kerupuk. Kalau makan Kak Yogi pakai kerupuk. Coba bayangin, makanan kesukaan kita diinjak-injak ketika sedang hari raya kemarin. Maka pesan Kak Yogi kepada adik-adik, kita nggak boleh jadi anak-anak yang boros. Kalaupun ada acara-acara seperti itu, kalian lebih baik di dalam rumah. Ya, jangan sampai adik-adik nggak ke masjid, tapi adik-adik keluar hanya untuk sekedar berlomba. Ya, masa nggak ke masjid? Udah berapa bulan nggak ke masjid, malas ke masjid katanya ada virus corona. Tapi ketika ketika ikut lomba semuanya hadir berdesak-desakan, dan seterusnya. Maka pesan Kak Yogi adalah, pesan Kak Yogi adalah untuk tidak keluar. Kenapa? Karena kita menghindari sesuatu yang bisa mengantarkan kita pada perbuatan dosa. Ya, Kak Yogi untuk mengatakan Kak Yogi itu haram ya Kak Yogi. Kak Yogi nggak berani. Ya, itu bukan gilirannya Kak Yogi. Ada para ustadz dan asatizah yang lainnya yang bisa mengatakan itu halal ataupun haram. Cuman kalau adik-adik lihat, coba deh. Kalau ada lomba makan kerupuknya kebuang, boleh nggak? Enggak. Ya kan? Kalau lomba-lomba yang lain, misalkan ada lomba, ibu juga ikutan lomba, sehingga aurat ibu-ibunya tersingkap, boleh nggak? Enggak. Boleh juga, ya kan? Berarti banyak manfaatnya atau banyak mudorotnya?
Mudorotnya. Banyak mudorotnya. Maka tinggalkan sesuatu yang banyak mudorotnya. Kemarin Kak Yogi waktu hari Senin ngapain ya? Oh, Kak Yogi nggak kemana-mana waktu hari Senin. Ya, Kak Yogi di rumah, udah biarin. Ya, walaupun di luar rame orang yang berlomba, ya udah kita di dalam rumah. Karena kita kan belajar. Nggak ada lomba di sini. Oh Di gitu. sini nggak ada lomba. Ya, tahan hatinya. Nggak ada lomba. Ya, tahan diri kita. Sama sekali Kak Yogi. Nah, oke siap. Ya. Ya. Nah, ini tadi ya. Nah, inilah 4 poin yang menjadikan kita Nah, anak-anak yang bersyukur kepada Allah. Jangan dibuka dulu mute-nya ya. Inilah 4 perbuatan yang bisa mengantarkan kita pada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan bersyukur seperti ini, kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Ya, inilah bukti kalau kita itu cinta sama negeri kita. Ya, 4 poin ini menjadikan bukti tersendiri bahwasanya kita itu memang bangga jadi masyarakat Indonesia. Kak Yogi, kalau aku nggak melakukan 4 perbuatan ini, bersyukur, menjadi muslim yang baik, mendoakan negeri, tidak boros atau tidak foya-foya, emang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nasibnya sama seperti Fir'aun. Ya. Atau juga sama seperti Korun. Ya, Korun temannya Fir'aun, ya kan? Kenapa? Mereka berdua tidak bersyukur kepada Allah. Sudah dikasih nikmat yang banyak, Fir'aun malah mengatakan ana rabbukumul Allah. Ya. Korun malah mengatakan, ini adalah dari hasil kerjaku, bukan dari Allah. Maka Allah marah adik-adik. Fir'aun. Allah tenggelamkan. Di mana? Di Laut Merah. Allah tenggelamkan. Ya. Kemudian Korun. Allah tenggelamkan juga ke dasar bumi. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak bersyukur kepada Allah dan tidak mau menjadi hamba yang taat. Maka adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kajian hari ini, alhamdulillah kita telah belajar bagaimana kita mencintai negeri kita Indonesia. Ya, jadilah anak-anak yang bersyukur kepada Allah, anak-anak yang tumbuh dalam ketaatan, menjadi muslim yang baik, cerdas, berprestasi, ya pintar tentang urusan dunia, juga pintar tentang urusan negeri akhirat. Ya kan? Kemudian banyak mendoakan negeri ini, banyak mendoakan saudaranya, banyak mendoakan kaum muslimin. Juga yang terakhir adalah tidak boros dan tidak foya-foya setiap menghadapi keadaan. Ya. Nah, wallahu taala a'lam bi as-shawab. Jikalau ada pertanyaan dari adik-adik atau mau sharing sesuatu, Kak Yogi persilakan dengan cara adik-adik kasih atau angkat tangan terlebih dahulu, nanti baru diizinkan oleh Kak Randy untuk membuka mute-nya. Silakan. Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di-mute dulu semua suaranya. Nanti yang mau bertanya, angkat tangan. Nanti kakak bukain suaranya ya. Terima kasih. Silahkan untuk Albina Nada dari Jakarta kalau ingin bertanya. Saya nih. Silakan Albina. Saya Gi. Ya, silakan ya. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita ikut lomba mewarnai gitu boleh nggak?
Oke, Kak, kalau ikut lomba mewarnai boleh nggak, Kak? 6. Syukron. Dari siapa tadi yang bertanya? Dari Albina ada, Kak. Oke. Kak Yogi kalau ikut lomba mewarnai boleh nggak, Kak? Nah, tetap sayang. Jikalau ada perayaan-perayaan yang berhubungannya dengan perayaan, Kak Yogi sarankan untuk tidak mengikutinya. Itu saran dari Kak Yogi. Kenapa? Kita kalau dalam istilahnya lebih berhati-hati. Siapa tahu memang itu tidak boleh sama Allah. Soalnya Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, banyak kok cara kita bersyukur yang tadi Kak Yogi katakan. Indonesia sudah 75 tahun ya merdekanya ya. Nah, adik-adik bisa bersyukur dengan cara 4 tadi. Semakin jadi hamba yang bersyukur, semakin baik lagi, semakin banyak mendoakan, dan tidak foya-foya. Jikalau adik-adik mau ikut lomba-lomba, ikuti lomba-lomba yang tidak ada hubungannya dengan perayaan. Ya, alhamdulillah dari ADL Kids dari bulan 7 kemarin ya, Kak Rendi ya? Atau Kak Ali? Iya, Kak. Dari bulan 7 ya. Ada lomba ya, Kak Ali ya, Kak Rendi? Iya. Ada lomba, teman-teman. Ya, dan alhamdulillah tidak dalam merayakan sesuatu. Gitu. Murni lombanya untuk mencari bakat adik-adik sekalian. Itu yang harusnya dilalui. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, silakan. Nanti diizinkan dulu sama Kak Rendi, di mute dulu. Nanti akan dibuka dan diizinkan sama Kak Rendi ya. Selanjutnya dengan Kak Yogi. Iya, sama-sama saya. Assalamualaikum Kak Yogi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya Kalau ada lomba virtual yang penilaiannya berdasarkan berdasarkan sukanya boleh nggak? Like-nya kayak di IG gitu. Nah, lomba apa nih? Lomba virtual. Tapi tidak ada hubungannya dengan sebuah perayaan. Enggak ada. Nggak ada, nggak apa-apa sayang. Itu kan hanya cara penilaian sayang. Ya, itu kan hanya cara penilaian bebas. Cara nilainya dengan seperti apa aja, boleh. Ya. Nah, justru seperti itu kan menunjukkan bahwasanya jurinya jadi banyak. Ya, itu yang memberikan like itu adalah sebagai juri. Ya, cara seperti itu tidak apa-apa. Nah, yang tidak boleh itu ketika yang tadi kayak dijelaskan adalah sedang merayakan sesuatu. Misalkan merayakan hari ulang tahun, dalam rangka merayakan hari ulang tahun Sakif, misalkan. Sakif mengadakan lomba. Nah, ini yang tidak boleh. Gitu, Kak Yogi. Kalau kewajiban anak kepada para guru. tunggu dulu ya teman-teman, biar Kak Ali yang bukain suaranya, biar nggak teriak-teriakan teman-temannya ya. Afwan. Selanjutnya dengan Firanda dari Cilengsi, silahkan. Silahkan Firanda. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam, Firanda. Yogi, maaf tidak sesuai. Kak Yogi. Yes. Kak Yogi. Ya, sebentar. Gimana Firanda? Aku ingin bertanya tapi tidak sesuai dengan tema kajian ini. Boleh sayang. Pertanyaannya, apakah korun ditenggelamkan di bumi bersama hartanya doang atau bersama pembantunya juga? Oke. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wallahu ta'ala alam bi'as-shawab. Nah, apakah korun itu ditenggelamkan bersama hartanya juga ataupun tidak? Ya, karena tahu Kak Yogi yang pernah Kak Yogi baca, ya, kisah lengkap dalam korun itu tertulis di surat Al-Qasas. Ya, di sana hanya disebutkan bahwasanya korunlah yang ditenggelamkan.
Ya. Untuk apakah bersama hartanya Kak Yogi, apakah semuanya juga ikut ditenggelamkan Kak Yogi? Ya, wallahu taala a'lam bi as-shawab. Kak Yogi belum mengetahuinya. Nah, maka sebagian orang mengatakan ingin mencari harta korun. Ya, kita nggak tahu karena itu kan kejadian telah sangat lama. Ya, dan Allah hanya mengabarkan bahwasannya Allah menenggelamkan siapa? Korun. Menenggelamkan Qarun, ya, tidak disebutkan beserta hartanya. Atau mungkin Kak Yogi yang belum tahu, wallahu taala alam bishawab. Kalau Kak Yogi tahu nanti insya Allah akan Kak Yogi berikan jawabannya di Instagram Kak Yogi ya Firanda ya. Kak Yogi. Ya. Nah, Kak Yogi. ya sayang. Kak, kalau kewajiban anak muslim kepada para guru apakah? Ya, di mute dulu. Kak Yogi. Ya. Silakan. Kak Yogi. Silakan Kak dengan Yogi. Mutia dari Bukit Tinggi. Kak Yogi. Assalamualaikum Kak Yogi. Salam. Mama aku live aja ya, Nah. Kak Yogi saya. Teman-teman. Iya. Silakan. Assalamualaikum Kak Yogi. Laris amat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Si Amu bertanya. Siapa namanya? Mutia. Ah ya, Mutia dari Bukit Tinggi. Ya. Silakan Mutia dari Bukit Tinggi. Kenapa kita harus menjaga lisan kita? Kenapa kita harus menjaga lisan kita? Oke, Mutia. Mutia dari Bukit Tinggi. Iya, Kak. Masya Allah, jauh ya. Ya Kak Yogi. Alhamdulillah. Baik. Kakak aku Kak yang suka kayak gitu. Nah, Assalamualaikum Kak Yogi. ya, sebentar ya Kak Yogi menjawab dulu. Pertama, kenapa kita harus menjaga lisan kita? Ya, kita menjaga lisan kita itu karena ada kabar dari Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah neraka. Ya, Nabi dikasih tahu neraka. Jadi Nabi Muhammad pernah melihat neraka. Ya. Nah, ketika Nabi diperlihatkan neraka, Nabi kemudian mengatakan kebanyakan yang masuk ke dalam neraka itu salah satunya adalah gara-gara lisan, gara-gara mulut ini. Kenapa? Lisannya sering mengucapkan perkataan yang tidak baik, misalkan ngomong kasar, berbicara dengan kasar, ya kepada orang lain sehingga orang lain tersakiti hatinya, gitu. Maka dari itu kita wajib menjaga lisan kita. Kok emang nggak boleh Kak? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Kak Yogi ke mute. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib Diem kalian. mengucapkan perkataan yang baik. Atau kalau nggak bisa mengucapkan perkataan yang baik, maka sebaiknya dia gitu Mutia, ya, supaya kita selamat di negeri akhirat, supaya kita bisa masuk surga, maka kita menjaga lisan kita dari mengucapkan perkataan yang jahat. Assalamualaikum Kak Yogi. Yogi. Kalau kewajiban anak muslim kepada para guru apakah? Assalamualaikum Kak Yogi. Kak Yogi di mute. Kak Yogi. Teman-teman, kalau yang mau ngomong, angkat tangan dulu ya. Baru setelah itu akan dipilih. Akan dibuka biar nggak berbeda. Ya. Sepertinya ini yang terakhir Kak Yogi. Afwan. Oke, boleh. Dari Bisa mau. dari Batam. Silahkan.
Silakan Kak Faisal dari Batam. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengisi kemerdekaan di rumah Kak Yogi? Nah, mantap pertanyaannya. Bagaimana cara mengisi kemerdekaan dengan di rumah aja, Kak Yogi? Nah, caranya adalah pertama, merdeka kita itu adalah ketika kita masih diberikan kebebasan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masih merdeka. Faisal mau sholat, nggak ada yang menghukum. Faisal mau ngaji, nggak ada yang menghukum, ya kan? Maka cara mengisi kemerdekaan kita di rumah adalah dengan semakin taat kepada Allah. Ya, dengan semakin mengisi waktu-waktu kita dengan kebaikan. Misalkan diisi dengan menghafalkan Al-Quran, atau diisi dengan menonton video-video kajian, misalkan. Ya, dan jangan diisi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau memang bosan Faisal bisa keluar dulu dari rumah, ya kan, sejenak, menghibur dirinya, dengan tidak melanggar syariat dan aturan Allah. Baru kemudian masuk lagi ke dalam rumah, ya, belajar lagi, berbuat baik lagi di dalam rumah. Baik lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja yang bisa kami berikan. Ada pertanyaan mungkin Kak Ali atau Kak Randy? Dengan Kak Randy silahkan. Aku mau bertanya. Nah, insya Allah nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Kak Randy saja, insya Allah ya. Kak Randy yang akan membimbing dan membantu adik-adik sekalian. Karena Kak Randy kayak yakin sudah mencatat kajiannya juga. Kak Randy yang akan bertanya kepada teman-teman semuanya. Ya, kepada Kak Randy, Kak Yogi, persilahkan. Kak Yogi, saya mau nanya. Masya Allah Kak Yogi, terima kasih jazakallah. Oke. Nah, sebentar. Mungkin teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan yang belum tersampaikan, teman-teman boleh menyampaikan di Instagram Kak Yogi. Insya Allah Kak Yogi menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik. Kalau adik-adik mau WA juga boleh di nomor Kak Yogi, nanti Kak Yogi balas dengan voice note biasanya. Ya, nanti kan Kak Yogi jawab insya Allah. Nah, silakan Kak Randy. Oke. Jadi Jadi Kak Yogi apa? nanti nomor telepon Kak Yogi di-share ya sama Kak Yogi langsung. Jadi adik-adik sekarang karena kajian udah selesai, masuk ke sesi tanya jawab, ke sesi kuis, maaf. Yang bisa menjawab nanti insya Allah mendapatkan hadiah senilai Rp50.000. Nah, caranya sama. Raise hand ya. Nanti Karen diberikan pertanyaan, adik-adik angkat tangannya. Gimana jawabnya? Di reaction itu ke kursornya arahin ke bawah. Gimana nanti ada Kak Randy gambar. jawabnya? Jawabnya di sini. Nanti setelah Karen ditunjuk, adik-adik setelah angkat tangan, Karen ditunjuk, Karen dibuka mute-nya, baru dipersilakan menjawab ya. Oke. Jawaban gimana? Jawabannya jangan dijawab dulu, biar temannya nggak nyontek sama jawabannya. Oke. Jadi adik-adik jangan jawab dulu, angkat tangannya nanti setelah Karen ditunjuk, Karen dibuka mute-nya, baru boleh dijawab. Pertanyaan pertama. Kak Randy sebentar. Ya. Ini tangannya diturunin dulu ya, biar nanti kita tahu siapa yang pertama mengangkat tangan. Oh iya, oke. Jangan angkat tangan dulu ya, teman-teman semuanya. Nanti setelah Kak Randy selesai baca pertanyaannya, baru angkat tangan ya. Oke, jangan angkat tangan dulu. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama adalah, tadi Kak Yogi bilang cara bersyukur itu ada 3. Sebutkan cara bersyukur ada 3. 3 cara bersyukur ya. Angkat tangan. Jangan dijawab dulu sebentar. Wah, Masya Allah. Ini kayaknya tahu semua nih Bang Ali, angkat tangan semua. Kayaknya tadi yang pertama. Bang Ali mau milih? Bang Ali yang pilih deh. Yang pertama tadi angkat tangan. Yang mana? Kak Keira dari Tangerang. Oke, Kak Keira dari Tangerang, silakan. Kak Keira.
Yang pertama, mensyukuri dengan hati. Yang pertama mensyukuri dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan raga. Masya Allah, alhamdulillah. Kak Keira benar jawabannya. Nanti setelah ini dikirim nomor handphonenya Kak Keira ya lewat chat. Abang Ali dibuka kali chatnya ya? Kok ada berulang? Nah, Kak Keira dari Tangerang, alhamdulillah jawabannya benar. Nanti kirim nomor telepon Kak Keira, nomor WhatsApp ya ke chat Zoom. Nanti dicatat oleh admin, oleh Bang Ali, nanti di chat langsung ya. Ya, Kak Keira silakan jangan lupa. Kak Keira dari Tangerang untuk mengirimkan nomor handphonenya ke Kak Ali ya. Ya, nomor WhatsApp ya, ke chat. Pertanyaan yang kedua. Kak, sebentar Kak Randy, Iya. Anda bantuin turunin tangan dulu ya, biar nanti ketahuan siapa yang pertama. Oke, sebentar. Jangan angkat tangan dulu ya. Biar nanti kali tahu siapa yang pertama angkat tangan. Silakan Kak Randy. Oke, siap ya. Pertanyaan yang kedua. Nah, tadi poin yang kedua yang disebutkan oleh Kak Yogi, kesimpulan dari Aku Cinta Negeriku adalah menjadi muslim yang baik. Nah, bagaimana cara menjadi muslim yang baik? Kak Ali mau milih lagi? Siapakah yang pertama? Nggak harus pertama sih Bang Ali, nggak apa-apa, pilih kali. Dengan Kak Takutnya koneksi kan. Farah Jakarta. Oke, Kak Syafa. Via Farah dari Jakarta. Silakan Kak Syafa Via. Assalamualaikum Kak Randy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi soalnya apa Kak Randy? Nah, tadi di poin kedua Kak Yogi bilang kan cara mencintai negeri itu adalah menjadi muslim yang baik. Nah, muslim yang baik itu yang tadi Kak Yogi sebutkan seperti apa? Bersyukur. Kedua, beriman. Tiga, berkata alhamdulillah ketika diberi kenikmatan. Oke, sudahkah? Sudah. Oke, jadi muslim yang bersyukur, yang tidak mencela pemerintah gitu maksudnya ya? Benarkah? Berbakti kepada orang tua. Siapa? Halo. Halo, siapa? Oh, siapa ada dua orangnya? Oke, Syafa, alhamdulillah jawabannya benar ya. Nanti Syafa setelah ini langsung kirim di chat aja ya. Kirim di chat nomor WA-nya ke Zoom ini, nanti dicatat, nanti dihubungi oleh admin dari Adelkis. Terima kasih Kak Randy. Pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan terakhir. Turunin lagi tangannya dulu. Tunggu, ini teman-temannya. Yang terakhir tadi. Pertanyaan terakhir ya nih. Yang terakhir tadi poinnya dari Kak Yogi adalah tidak boleh boros. Karena boros adalah temannya syaitan. Nah, sebutkan contoh aktivitas boros pada saat merayakan Hari Kemerdekaan yang tidak boleh dicontoh ya. Aktivitas boros pada saat merayakan Hari Kemerdekaan yang tidak boleh muslim yang baik mencontoh. Oke. Yang pilih siapa? Bang Ali. Kak Randy aja deh, Kak Randy. Oke. Ana mau pilih.
Ini angkat tangan semua ini. Masya Allah. Fatan. Dari Bogor ya, Fatan ya? Fatan dari Bogor. Mana Fatan? Kak Randy ini udah habis belum? Udah. Terakhir sudah. Ini terakhir habis Sudah. kuis, habis itu selesai. Kak Fatan, Iya. silakan. Kak Fatan. Lomba kerupuk kebuang. Enggak dimakan. Oke, Fatan. Lomba Apa lagi? Iya, Fatan, bener ya lomba kerupuk. Kerupuknya habis dimakan sedikit langsung dibuang-buang, terus terinjak-injak. Kadang-kadang ada juga lomba balon dipecah-pecahin, jadi nyampah gitu kan. Masya Allah. Nah, alhamdulillah Fatan setelah ini kirim ya nomornya, nomor WA-nya ke chat. Nanti segera dihubungi oleh admin ADL Kids. Terima kasih Kak Randy. Ya, iya Fatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, alhamdulillah sudah selesai kajiannya. Kalau kalian boleh nyimpulin tadi, cara mencintai negeri yang baik adalah bersyukur dengan hati, lisan, dan raga. Terus jadi muslim yang baik, mendoakan negeri, jangan lupa mendoakan pemimpin, dan yang paling penting mendoakan sesama muslim. Yang keempat, jangan boros. Karena boros temannya syaitan. Iya Kak Randy. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di kajian berikutnya, insya Allah sebulan sekali. Nah, adik-adik yang mau tahu info terkini tentang aktivitas ADL Kids, follow aja tuh di nama kalian udah ada Instagramnya ADL Kids ya. Nanti langsung di follow. Kemudian yang terakhir tadi Kak Yogi katanya mau memberikan nomor. Iya, kalau mau lihat nomor Kak Yogi ada di Instagram. Ya, ada kontak yang Ikhwan itu nomor Kak Yogi. Kalau adik-adik mau bertanya, Kak Yogi insya Allah kalau Kak Yogi ada waktu luang akan Kak Yogi jawab. Ya, ada beberapa teman-teman yang kadang bertanya, tapi biasanya pakai voice note. Karena Kak Yogi malas ngetik biasanya. Iya. Ya, Kak Yogi langsung. Tafadhol adik-adik bisa bertanya. Jikalau tujuannya bertanya, akan Kak Yogi jawab insya Allah. Nah, ya. Terima kasih Kak Yogi, terima kasih adik-adik. Sama-sama. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman. Waalaikumsalam teman-teman. Ya Kendi, sama-sama Kendi. Dan Salihah. Sudah. ada pesan Kak Yogi. Harapan Belum nantinya akan ya. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Inilah Josa. Enggak, itu siapa udah tadi?